Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Salsabila dengan NIM 2025111070. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang antibiotik, antiseptik, pengawet, dan desinfektan. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang antibiotik. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Antibiotik bisa bersifat bakterisid, membunuh bakteri, atau bakteriostatik, mencegah berkembang biaknya bakteri. Istilah antibiotik pada dasarnya mengacu kepada zat kimia yang dihasilkan oleh satu macam organisme, terutama fungi yang menghambat pertumbuhan atau dapat membunuh organisme lain. Obat pembasmi mikroba harus memiliki sifat toksisitas selektif, yang artinya bersifat sangat toksik terhadap mikroba tetapi relatif tidak toksik terhadap hospes. Selanjutnya, penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerja. Yang pertama, obat yang menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri, yaitu antibiotik golongan beta-laktam. Contohnya penisilin, cefalosporin, monobaktam karbapenem, dan inhibitor beta-laktamase. Yang kedua, obat yang memodifikasi atau menghambat sintesis protein, antara lain aminoglikosida, terasiklin, kloramfenikol, makrolida, klidamisin, mupirosin, dan spektinimisin. Yang ketiga, obat antimetabolit yang menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolit folat, terdiri atas sulfonamid dan trimethoprim. Yang keempat, obat yang mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat, yaitu quinolone dan nitrofuran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang resistensi antibiotik. Sebelumnya, apa sih itu resistensi? Baiklah, resistensi adalah kemampuan bakteri untuk menetralisir dan melemahkan daya kerja antibiotik. Satuan resistensi dinyatakan dalam satuan KHM, kadar hambat minimal, yaitu kadar terendah antibiotik yang mampu menghambat tumbuh dan berkembangnya bakteri. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional, overuse, underuse, dan misuse membawa dampak negatif berupa meningkatnya biaya, timbulnya kegagalan terapi, dan interaksi obat, serta bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Pada penggunaan antibiotik secara rasional pun memiliki potensi untuk terjadinya resistensi. Resiko akan semakin meningkat apabila terdapat penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Selanjutnya, antibiotik alami yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu madu. Madu merupakan antibiotik alami tertua yang pernah ditemukan. Sejak zaman dahulu, penduduk Mesir sering menggunakan madu sebagai antibiotik alami dan pelindung kulit. Madu mengandung hidrogen peroksida yang dapat berperan sebagai komponen zat antibakteri. Selain itu, madu memiliki tingkat pH yang rendah sehingga dapat berfungsi menarik uap air dari bakteri sehingga bakteri mengalami dehidrasi dan akan mati. Yang kedua, ekstrak bawang putih merupakan zat alami sebagai antimikroba. Suatu studi diterbitkan dalam jurnal Appellate and Environmental Microbiology pada 2011 menemukan bahwa senyawa dalam bawang putih efektif melawan bakteri. Oleh karena itu, tidak heran jika bawang putih sering digunakan sebagai antibiotik alami dari zaman dahulu. Yang ketiga, minyak cengkeh. Dilansir dari Brazilian Journal of Microbiology, minyak cengkeh memiliki sifat antibakteri dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif.
Pada pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang antiseptik. Antiseptik adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Biasanya merupakan sediaan yang digunakan pada jaringan hidup. Tujuan utama pemakaian antiseptik adalah untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri dengan mekanisme penghambatan sistem enzim bakteri dan mengubah daya permeabilitas sel membran melalui proses oksidasi, halogenasi, dan pengendapan bakteri. Selanjutnya, mekanisme kerja antiseptik. Mekanisme kerja antiseptik yaitu merusak lemak pada membran sel bakteri atau dengan cara menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri yang berperan dalam biosintesis asam lemak. Menurut Siswandona dan Sutkarjo, mekanisme kerja antiseptik antara lain penginaktifan enzim, denaturasi protein, mengubah permeabilitas membran, interkalasi ke dalam deoksiribonukleat acid atau DNA, dan pembentukan kleat. Selanjutnya kita masuk kepada penggolongan antiseptik. Antiseptik dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama golongan halogen dan halogenofor. Halogen dan halogenofor digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan, contohnya klorin, dioksida, dan triklosan. Yang kedua, golongan fenol. Fenol digunakan sebagai senyawa baku dalam pengujian antiseptik karena memiliki mekanisme kerja spektrum luas. Fenol dapat merusak dinding sel dan membran sel, mengkoagulasi protein, merusak ATPase, merusak sulfohidril dari protein, dan merusak DNA sehingga efektif membunuh bakteri. Yang kedua, golongan alkohol. Turunan alkohol merupakan bahan yang banyak digunakan selain turunan aldehid, misalnya etanol dan isopropanol. Alkohol bekerja dengan mendenaturasi protein dari sel bakteri dan umumnya dibuat dalam campuran air dan konsentrasi 70% sampai 90%. Etanol bersifat bakterisid, digunakan sebagai antiseptik kulit dan sebagai pengawet. Isopropanol mempunyai aktivitas bakterisid lebih kuat dibandingkan etanol karena lebih efektif dalam menurunkan tegangan di permukaan sel bakteri dan denaturasi bakteri. Yang keempat, senyawa pengoksidasi. Senyawa pengoksidasi yang umum digunakan adalah hidrogen peroksida, benzoil peroksida, karbonil peroksida, kalium permanganat, dan natrium perboat. Yang kelima, turunan amonium kuartener. Turunan amonium kuartener seperti benzalkonium klorida, benzotenium klorida, setrimid, dequalinium klorida, dan domifen bromida. Turunan ini mempunyai efek bakterisid dan bakteriostatik terhadap bakteri gram positif dan gram negatif, jamur, dan protozoa. Tetapi turunan ini tidak aktif terhadap bakteri pembentuk spora seperti Mycobacterium tuberculosis dan virus. Selanjutnya kita masuk pada bahan antiseptik. Yang pertama itu bahan kimia. Bahan kimia terdiri dari iodin, klorodin, alkohol, hidrogen peroksida. Biasanya banyak terdapat pada sabun dan hand sanitizer. Yang kedua, bahan alami. Yang pertama itu tanaman oregano. Kandungan minyak pada tanaman oregano ini bisa menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur penyebab infeksi tubuh. Sebagai antiseptik, tanaman ini bisa membunuh bakteri serta mengendalikan infeksi staph seperti MRSA. Pada tahun 2001, jurnal Science Daily melaporkan studi dari Universitas Georgetown ada zat pembunuh kuman di dalam minyak oregano yang hampir sama efektifnya dengan kebanyakan antibiotik. Yang kedua, kunyit. Tanaman ini telah digunakan sebagai pengobatan masyarakat India dan masyarakat Tiongkok selama ribuan tahun untuk mengobati infeksi, kualitas antibakteri, dan antiinflamasi pada kunyit.
dilaporkan sangat efektif dalam mengobati infeksi bakteri. Kunyit bisa digunakan dengan cara dioleskan untuk mengobati bakteri methicillin resistant Staphylococcus aureus atau bakteri yang ditemui di kulit dan di rongga hidung manusia dan lesi kulit. Selanjutnya, kayu manis. Dikenal dengan aroma harumnya, tanaman yang mengandung antiseptik alami ini berperan melawan bakteri, virus, dan infeksi jamur. Kayu manis kaya akan antioksidan sehingga memiliki efek anti-analgesik, yaitu sebagai pengurang rasa sakit. Tak heran, tanaman kayu manis dapat digunakan untuk mengobati flu, demam, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan ketiga, yaitu pengawet. Pengawet adalah bahan yang ditambahkan dengan tujuan menghambat atau mencegah tumbuhnya mikroorganisme, sehingga tidak terjadi proses penguraian atau pembusukan. Secara umum, penambahan bahan pengawet pada pangan bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan, baik yang bersifat patogen maupun yang tidak patogen. Yang kedua, memperpanjang umur simpang pangan. Yang ketiga, tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau pada pangan yang diawetkan. Yang keempat, tidak menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah. Kelima, tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau tidak memenuhi persyaratan. Yang keenam, tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan. Selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis bahan pengawet. Menurut pakar gizi dari RS Internasional Bintaro Banten, secara garis besar, zat pengawet dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama GRAS, yang umumnya bersifat alami sehingga aman dan tidak berefek racun sama sekali. Yang kedua ADI, yang selalu ditetapkan batas penggunaan harian, daily intake, guna melindungi kesehatan konsumen. Yang ketiga, zat pengawet yang memang tidak layak konsumsi, alias berbahaya seperti boraks, formalin, dan roadmin B. Formalin bisa menyebabkan kanker paru-paru serta gangguan pada pencernaan dan jantung. Sedangkan penggunaan boraks sebagai pengawet makanan dapat menyebabkan gangguan pada otak, hati, dan kulit. Selanjutnya kita akan masuk pada materi keempat, yaitu desinfektan. Desinfektan adalah bahan kimia yang dapat menghancurkan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya, sehingga mikroorganisme tersebut tidak dapat berkembang biak dan inaktif. Disinfektan dilakukan pada benda mati dan bagian permukaan dengan tujuan mencegah dan mengontrol infeksi. Disinfeksi dapat dilakukan secara fisik ataupun kimia. Yang kedua, macam-macam desinfektan. Yang pertama, isopropil alkohol. Isopropil alkohol merupakan jenis desinfektan yang paling umum digunakan di perusahaan farmasi, rumah sakit, dan ruang kebersihan. Zat yang terkandung pada isopropil alkohol disinyalir lebih beracun daripada etanol, namun ia memiliki lebih sedikit efek kering pada kulit. Pada konsentrasi 60% dan 90%, desinfektan ini dapat efektif melawan bakteri mikroba, jamur, dan virus. Konsentrasi yang terlalu tinggi dari batas itu justru dinilai tidak efektif melawan mikroorganisme berbahaya, sehingga komposisi air dan alkohol harus signifikan. Yang kedua, klorin. Klorin merupakan unsur kimia yang terjadi secara alami dan tersebar di bebatuan bumi dan terkonsentrasi di lautan asin. Zat klorin ini merupakan nutrisi penting bagi tumbuhan dan hewan. Klorin digunakan untuk mensterilkan air minum dan mendisinfeksi kolam renang. Yang ketiga, hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida merupakan zat kimia berbentuk cairan bening dan tidak berwarna dengan tekstur lebih kental dibandingkan air. Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat atau CDC memberikan pernyataan bahwa hidrogen peroksida merupakan desinfektan yang stabil dan efektif untuk beragam mikroorganisme, bakteri, dan virus. Yang keempat, sabun.
Sabun dan air berfungsi dalam membersihkan dan mengurangi jumlah kuman sehingga mengurangi infeksi. Penggunaan sabun untuk membunuh kuman harus dilakukan secara berkala demi hasil yang sempurna. Selain mencuci tangan langsung dengan sabun, WHO juga menyarankan cara penggunaan larutan sabun dan air untuk disemprotkan ke permukaan barang-barang di rumah demi mencegah penyebaran virus corona. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.